Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia kelas 5 bab 7 Sayangi Bumi. Materi yang pertama kita akan belajar membaca sekilas atau skimming. Membaca sekilas adalah salah satu cara untuk mendapatkan gambaran tentang isi teks, terutama jika teks yang akan dibaca itu panjang, teman-teman. Jadi kalian hanya perlu membaca sekilas, tidak perlu membaca keseluruhan, dan kalian perhatikan kira-kira teks tersebut membahas tentang apa, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kalimat majemuk bertingkat. Jadi, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat. Ada kalimat inti atau induk kalimat dan kalimat pendamping atau anak kalimat. Kedua kalimat ini digabung dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung berupa sehingga, maka, karena, sebab. Ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat, teman-teman. Di antaranya yang menyatakan syarat, tujuan, sebab akibat, alat, dan perbandingan. Pada kali ini kita hanya akan membahas tentang kalimat majemuk bertingkat sebab akibat ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Kira-kira yang merupakan kalimat inti yang mana teman-teman? Iya, yang merupakan kalimat inti adalah bagian tanaman ini kekurangan air. Lalu yang merupakan anak kalimat adalah bagian sehingga menjadi layu. Jadi ini menyatakan sebab akibat ya teman-teman. Bisa membedakan? Ya, paham. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya ini ada kalimat hutan menjadi gundul karena adanya penebangan liar. Yang merupakan inti kalimat yang mana teman-teman? Ya, yang bagian hutan menjadi gundul itu merupakan induk kalimat yang berupa sebab. Kemudian kalimat adanya penebangan liar itu merupakan anak kalimat yang ada di bagian akibat ya teman-teman. Contoh berikutnya, ini ada tanaman itu dipupuk secara teratur maka pertumbuhannya baik. Yang merupakan induk kalimat adalah bagian tanaman itu dipupuk secara teratur. Lalu bagian anak kalimat merupakan ini teman-teman kalimat yang berbunyi maka pertumbuhannya baik. Induk kalimatnya berupa sebab, lalu anak kalimatnya berupa akibat. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang imbuhan pe dan an. Ternyata imbuhan pe dan an itu memiliki makna yang pertama menyatakan tempat teman-teman. Contohnya ini ada pe ditambah rumah ditambah dengan akhiran an, maka akan berubah menjadi kata perumahan. Lalu makna yang kedua menyatakan proses. Contohnya ada awalan pe ditambah dengan kelola ditambah dengan akhiran an, maka akan berubah menjadi pengelolaan. Dan makna yang ketiga menyatakan kumpulan. Contohnya awalan pe ditambah dengan pohon ditambah dengan akhiran an akan berubah menjadi pepohonan. Paham teman-teman? Oke, pintar sekali. Ini selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ternyata setiap paragraf mempunyai ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik atau kalimat utama dan dikembangkan dengan beberapa kalimat penjelas teman-teman. Lalu ide pokok itu ternyata pengertiannya adalah pokok pikiran atau inti dari sebuah paragraf.
Lalu, apa ya kalimat utama? Ternyata kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau ide pokok, teman-teman. Dan kalimat penjelas itu adalah kalimat yang berisi pengembangan, uraian atau rincian sebagai penjelasan dari kalimat utama. Bisa membedakan ya teman-teman? Ya, bagus sekali. Ini ada contoh teman-teman, ada sebuah paragraf yang mana bunyinya aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, sisa makanan, dan lain-lain. Sampah lainnya yakni sampah anorganik, yaitu sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kaca, kertas, dan lain-lain. Kira-kira paragraf ini memiliki ide pokok apa teman-teman? Ya, ternyata ide pokok paragraf tersebut adalah aktivitas manusia menghasilkan sampah. Lalu bagaimana dengan kalimat utamanya teman-teman? Ternyata kalimat utama paragraf tersebut adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau di awal paragraf ya teman-teman. Dan kalimat penjelas itu bisa berupa sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai. Atau mulai dari kalimat kedua sampai dengan kalimat terakhir itu merupakan kalimat penjelas teman-teman. Paham ya? Ya, baiklah, kita lanjutkan. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang membuat ringkasan, teman-teman. Ringkasan adalah singkatan cerita. Membuat ringkasan dalam cerita dilakukan dengan cara mengidentifikasi ide pokok dari cerita dan menuliskannya kembali secara singkat dan jelas. Jadi langkah pertama teman-teman membaca dulu di cerita secara sekilas, kemudian teman-teman tentukan ide pokok setiap paragraf, lalu setelah itu barulah kita bisa membuat ringkasan berdasarkan ide pokok yang sudah kalian catat, begitu ya. Ini selanjutnya kita akan belajar tentang teks eksposisi. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu adalah jenis teks yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Sementara ciri-cirinya adalah bersifat non-fiksi, bersifat fakta dan informasi, ilmu pengetahuan, ringkas dan jelas, serta bersifat mengajak. Dan struktur dari teks eksposisi yang pertama ada judul, kedua pernyataan, ketiga penjelasan, dan yang keempat adalah kesimpulan teman-teman. Ini ada contoh dari teks eksposisi yang berjudul mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah. Lalu di bagian pernyataan ini ada kalimat aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dapat menghasilkan sampah, sampai dengan kalimat misalnya plastik, logam, kertas, kaca, dan lain-lain. Lalu di bagian berikutnya ini adalah di bagian penjelasan teman-teman, atau di paragraf kedua itu berupa bagian penjelasan. Dan di paragraf ketiga atau ini yang berbunyi sampah bisa berupa menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya, sampai dengan kalimat hal itu bisa kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua. Ini merupakan bagian kesimpulan teman-teman. Oke, paham ya? Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.